Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denisa Talvina, kelas 3C Manajemen Bisnis Syariah. Di sini saya akan memaparkan hasil review dari jurnal yang berjudul Kajian Teoritis Pemberdayaan Masyarakat dan Ekonomi Kreatif oleh Bapak Muhammad Al-Hada Fuadillah Habib. Hasil review ini sebagai penilaian ujian tengah semester mata kuliah Pemberdayaan Masyarakat jurusan Manajemen Bisnis Syariah. Poin-poin penting yang terdapat dalam jurnal tersebut mengenai latar belakang konsep pemberdayaan masyarakat, teori ABCD, Asset-Based Community Development, teori stakeholders, peningkatan ekonomi masyarakat, tipologi masyarakat, ekonomi kreatif, dan alur pemberdayaan masyarakat melalui pembentukan BUM desa. Latar belakang konsep pemberdayaan masyarakat. Munculnya konsep pemberdayaan masyarakat, social empowerment, sebagai akibat dari kegagalan konsep pembangunan, development, yang pernah diterapkan sebelumnya di Indonesia, di masa Orde Baru, dan juga di negara-negara berkembang Asia lainnya. Berita mengenai program pemberdayaan masyarakat cukup sering kita lihat atau dengar, mulai dari koran, radio, televisi, dan media internet. Program pemberdayaan masyarakat yang kita kenal umumnya merupakan sebuah program yang berupaya untuk mengentaskan kemiskinan dan menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat. Pemberdayaan mengandung arti memberikan daya atau kekuatan kepada kelompok yang lemah, yang belum mempunyai daya atau kekuatan untuk kehidupan diri, terutama dalam memenuhi kebutuhan pokok atau kebutuhan dasar kehidupannya sehari-hari, seperti makan, pakaian atau sandang, rumah atau papan, pendidikan, dan kesehatan. Secara konseptual, pemberdayaan masyarakat dapat didefinisikan sebagai suatu tindakan sosial dari penduduk sebuah komunitas yang mengorganisasikan diri dalam membuat perencanaan dan tindakan kolektif untuk memecahkan masalah sosial atau memenuhi kebutuhan sosial sesuai dengan kemampuan dan sumber daya yang dimiliki. Secara umum, pemberdayaan masyarakat ditujukan kepada kelompok masyarakat yang rentan dan lemah, sehingga setelah diberdayakan mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya. Kebutuhan dasar ini mencakup sandang, pangan, dan papan. Selain mampu memenuhi kebutuhan dasar, masyarakat juga diharapkan akan mampu menjangkau sumber-sumber produktif yang dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang atau jasa yang dibutuhkan dengan kualitas yang bagus. Tujuan utama pemberdayaan masyarakat adalah memberikan kekuatan kepada masyarakat, khususnya kelompok lemah yang memiliki ketidakberdayaan. Ketidakberdayaan ini bisa diakibatkan karena kondisi internal, persepsi mereka sendiri, maupun karena kondisi eksternal, ditindas oleh struktur sosial yang tidak adil. Harapannya, setelah diberdayakan, masyarakat bisa lebih sejahtera, berdaya atau mempunyai kekuatan dalam memenuhi kebutuhan hidup yang utama, dan pada akhirnya akan menciptakan masyarakat yang mandiri. Teori ABCD, Asset-Based Community Development, salah satu model pendekatan yang dapat dilakukan dalam upaya pemberdayaan masyarakat adalah pendekatan ABCD. ABCD merupakan model pemberdayaan masyarakat yang mengutamakan pemanfaatan aset dan potensi yang dimiliki oleh komunitas masyarakat setempat dalam pendekatan ini. Masyarakat dianggap sebagai aset berharga bagi desa. Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dengan pendekatan ABCD secara umum memiliki 4 komponen yang perlu dilakukan, yaitu yang pertama, problem-based approach, merupakan potensi yang dimiliki oleh masyarakat berupa kesadaran akan masalah yang tengah dihadapi. Yang kedua, need-based approach, aspek terpenuhinya kebutuhan dasar anggota masyarakat. Yang ketiga, right-based approach, aspek pemberdayaan masyarakat dengan menggunakan kekayaan materi untuk memberdayakan masyarakat. Dan yang terakhir adalah asset-based approach, aspek pemberdayaan masyarakat dengan menggunakan potensi dasar yang telah dimiliki oleh masyarakat sendiri. Selain keempat aspek yang telah disebutkan sebelumnya, ada satu aspek lain yang perlu diperhatikan dalam pemberdayaan masyarakat, yaitu aspek sumber daya alam. Kekayaan alam merupakan aspek terbesar dalam menunjang keberhasilan program-program pemberdayaan masyarakat. Adapun aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam upaya pemberdayaan masyarakat dengan menggunakan pendekatan ABCD ini, antaranya adalah sumber daya manusia, institusi atau asosiasi atau organisasi, sumber daya alam, finansial atau ekonomi, opportunity, dan kondisi sosial masyarakat setempat. Teori stakeholders. Secara konseptual, stakeholders dapat didefinisikan sebagai orang atau kelompok yang memiliki keterikatan didasari oleh kepentingan tertentu. Asumsi dasar dari teori stakeholders ini menyatakan bahwa semakin kuat hubungan antara stakeholders, maka akan semakin baik hasil dari pemberdayaan masyarakatnya. Sebaliknya, semakin buruk hubungan antara stakeholders, maka akan semakin sulit mencapai keberhasilan
Keterlibatan stakeholders dalam pemberdayaan masyarakat terjalin melalui suatu kolaborasi. Adapun keterlibatan stakeholders dalam pemberdayaan masyarakat dilihat dari 3 tahapan, yaitu tahapan penyadaran, pengkapasitasan, dan tahapan pendayaan. Peningkatan ekonomi masyarakat. Peningkatan ekonomi ini dilakukan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berbagai program pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah. Membicarakan ekonomi berarti membicarakan aturan, kaidah, dan cara mengelola suatu rumah tangga manusia. Dalam usaha pemberdayaan masyarakat, khususnya yang berfokus pada peningkatan ekonomi masyarakat, setidaknya ada 3 tahap. Tahap yang pertama adalah tahap assessment, merupakan tahap awal yang perlu dilakukan untuk melakukan pemetaan aspek permasalahan yang tengah dihadapi oleh masyarakat serta potensi yang dimiliki. Yang kedua adalah tahap pelatihan. Di tahap kedua ini, masyarakat diberikan pelatihan dengan didukung oleh berbagai alat bantu untuk melakukan praktek secara langsung. Praktisi dan akademisi yang berkualitas dilibatkan sebagai narasumber pada tahap ini. Yang ketiga adalah evaluasi dan perbaikan. Apabila ada hal-hal yang kurang sesuai, segera dilakukan pengkajian untuk mengetahui faktor-faktor penyebabnya dan segera dicarikan solusi untuk perbaikan. Tipologi masyarakat. Secara sederhana, tipologi dalam pemberdayaan masyarakat dapat didefinisikan sebagai upaya pengelompokan kondisi spesifik, keunggulan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan potensi kelembagaan serta potensi prasarana dan sarana dalam menentukan arah pengembangan dan pembinaan masyarakat berdasarkan karakteristik keunggulan komparatif dan kompetitif dari setiap wilayah. Meliputi 3 aspek, yaitu potensi dasar, tipe masyarakat, dan tingkat perkembangan masyarakat. Penyusunan tipologi masyarakat ini didasarkan pada asumsi bahwa setiap masyarakat memiliki karakteristik yang berbeda-beda, namun juga memiliki persamaan. Adapun daerah yang memiliki karakteristik yang sama dimasukkan dalam kelompok tipologi yang sama. Ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif merupakan suatu konsep untuk merealisasikan pembangunan ekonomi masyarakat yang berkelanjutan berbasis kreativitas. Dalam ekonomi kreatif, sumber daya utama yang dibutuhkan berasal dari ide, gagasan, bakat, atau talenta dan kreativitas yang dimiliki oleh masyarakat. Terdapat 3 hal pokok yang menjadi dasar dari ekonomi kreatif, yaitu kreativitas, inovasi, dan penemuan hasil studi terdahulu menemukan bahwa terdapat satu wilayah Indonesia, tepatnya di Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, yang cukup sukses melakukan program pemberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi kreatif melalui pembinaan UMKM. Salah satu pendukung perkembangan ekonomi kreatif tersebut adalah sektor pariwisata, khususnya yang berbasis keunikan budaya lokal. Alur pemberdayaan masyarakat melalui pembentukan BUM Desa. Tujuan pembentukan BUM Desa ini adalah untuk memperkuat perekonomian serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. BUM Desa biasanya dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi yang dimiliki oleh tiap-tiap desa. Adapun untuk mengoptimalkan potensi BUM Desa, perlu upaya pemberdayaan masyarakat baik yang dilakukan oleh pemerintah. BUM Desa yang sudah berhasil ini akan berimplikasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, baik dalam aspek ekonomi, sosial, maupun budaya. BUM Desa yang sudah berhasil mandiri ini tidak serta-merta dilepas, namun pihak fasilitator tetap melakukan pemantauan secara berkala untuk memastikan tetap berjalan sebagaimana mestinya. Salah satu contoh ekonomi kreatif yang digeluti oleh para generasi milenial adalah produksi jam tangan kayu. Jam tangan kayu tampil sebagai inovasi yang sangat kreatif. Kerajinan ini lahir dari kreasi anak bangsa. Tidak ada penggunaan zat atau bahan kimia dalam produksi jam tangan tersebut. Meskipun hanya menggunakan limbah kayu sebagai bahan utamanya, tetapi bukan berarti kualitasnya rendah. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa ekonomi kreatif memang bisa menjadi salah satu alternatif bidang usaha untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat. Mungkin cukup sekian review materi jurnal yang dapat saya sampaikan. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.